mengisi waktu kita untuk mengikuti pengajian rutinitas kita, yaitu pada pembahasan fikih pada bab masih berbicara tentang salatut tatawwu', yaitu berbicara tentang salat-salat yang disunnahkan. Ada beberapa salat sunnah yang sudah kita bahas. Maka pada malam ini akan kita lanjutkan pembahasan setelah kita membahas tentang salat tasbih, salat istikharah, salat witir, kemudian ada salat apa lagi kemarin? Salat sunnah taubat, ada salat istikharah. Maka malam ini kita akan membahas tentang salat sunnah rawatib, merujuk pada kitab Nailul Awtar karangan Imam Asy-Syaukani pada halaman 19. Beliau menulis satu babu sunanis salatir ratibatil muakkadah, yaitu ada satu bab yang membicarakan tentang salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib dibagi menjadi dua. Yang pertama ada salat sunnah rawatib yang muakkad. Muakkad yaitu salat sunnah yang mendekati wajib. Hampir tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkannya. Kemudian yang kedua ada salat sunnah ghairul rawatib, ghairul muakkad, bukan muakkad dia. Kadang-kadang Rasulullah salat, kadang-kadang tidak. Maka pada malam ini hadis pertama yang akan kita bahas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, bahwa salah satu hadis Nabi SAW daripada Ummi Habibah, wa an Ummi Habibah binti Abi Sufyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda tentang salat sunnah rawatib, man shalla fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang salat dalam sehari semalam, fi yaumin wa lailatin, siapa yang melaksanakan salat sehari semalam, thintai asyrata sajdatan siwal maktubah, thintai asyrata sajdatan, 12 rakaat siwal maktubah, selain salat yang diwajibkan, selain salat 5 waktu. Siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat selain salat 5 waktu, kata Nabi SAW, bunia lahu baitun fil jannah, maka dibangunkan baginya rumah di dalam syurga. Allah akan bangunkan dia rumah di dalam syurga. Selama ini yang paling kita khawatirkan, bahkan yang paling kita dambakan, orang mendambakan tempat yang enak, tempat yang sejuk, tempat yang nyaman. Ketika tahun baru misalnya, ketika tahun baru atau ada acara-acara seperti misalnya ada event-event tertentu misalnya, maka orang sudah booking itu hotel, dia booking itu hotel sudah sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu dia sudah booking hotel. Walaupun harganya mahal. Untuk apa? Demi kenyamanannya. Dia pingin tempat yang enak. Orang parkir sepeda motor, dia pilih tempat yang paling aman, nyaman, tentram. Parkir, walaupun hanya sebentar parkirnya. Kita datang ke masjid, ada yang bawa sejadah. Itu apa maksudnya? Supaya tempatnya enak, supaya tempatnya nyaman. Di Idul Fitri, Idul Adha kita lihat orang salat di lapangan, bawa sejadah, bawa koran. Apa maksudnya? Supaya tempatnya itu nyaman, enak, sejuk, seger. Itu maksudnya. Jadi tempat ini sangat penting sekali. Dan kita mendambakan tempat yang enak, rumah yang enak. Ada AC-nya, ada kulkasnya,
tempatnya strategis. Kita pingin tempat itu nyaman. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, senyaman-nyamannya, sesejuk-sejuknya tempat itu, kalau dia di dunia, dunia itu sementara. Sebentar saja. Berapa lama kita akan booking hotel? Paling mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Berapa lama kita akan sholat? Hanya beberapa menit saja, tapi kita bawa sejadah. Berapa lama kita sholat Idul Fitri di lapangan misalnya? Hanya beberapa menit saja. Tetapi orang bawa sejadah, bawa koran demi kenyamanannya. Dan itu sementara. Semua tempat yang ada di dunia ini sementara. Sebentar sekali. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu tempat di dalam surga. Ada satu tempat kita bisa booking mulai hari ini, kita bisa mendapatkan tempat itu, kita booking tempat itu. Dalam bahasa Nabi, baitun fil jannah, ada istana di dalam surga. Boleh kita booking itu sekarang, boleh kita mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, bahwa barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat. Salat apa itu nanti dijelaskan. Bukan sembarang salat, tidak. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah. Dia dibangunkan istana di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat di dalam surga. Surga itu khalidina fiha abada. Di dalam surga orang selama-lamanya. Sesejuk-sejuknya kita punya rumah, aman, tentram, nikmat kita punya rumah, sebentar sekali. Malam ini boleh jadi kita meninggalkan rumah itu. Yang kita bawa hanya kain kafan. Semua yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, boleh jadi kita tinggalkan malam ini. Betapa banyak orang yang sehat walafiat, dia mati tiba-tiba. Karena syarat mati tidak harus dia sakit. Syarat untuk mati tidak harus orang itu tua, tidak. Syarat mati kalau sudah ajalnya datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan bisa dimundurkan. Sesaat pun, sebentar saja enggak bisa diundurkan atau dimajukan. Nah, maka ada satu tempat yang Allah dan Rasulnya tawarkan. Kalau kalian ingin tempat ini, Rasulullah menawarkan, kalau kalian ingin tempat itu ada istana dalam surga, kalian bisa mendapatkan istana itu. Bagaimana caranya? Laksanakan 12 rakaat. Laksanakan 12 rakaat. Apa yang dimaksud dengan 12 rakaat dalam hadis tadi? Sintai asyrata sajdatan, 12 rakaat. Maksud 12 rakaat itu apakah salat istikharah termasuk? Apakah salat witir? Apakah salat sunat taubat? Apakah salat sunat tasbih? Tidak. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan dalam hadis sahih ini, 12 rakaat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa? 6. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Wa rak'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat setelah melaksanakan salat, wa rak'ataini qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Itu yang dimaksudkan dengan 12 rakaat. Jadi tidak termasuk duha, tidak termasuk syuruk, tidak termasuk apa di dalamnya kita salat
tahajudnya, tidak. Yang dimaksudkan 12 rakaat dalam hadis ini, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu maksudnya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk mendapatkan istana itu di dalam surga tempatnya. Ini cara membokingnya. Kita bisa booking mulai hari ini. Tetapi jangan kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengarkan hadis ini lalu kita jangan hanya berpegang dengan hadis ini. Ada hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Umar menyatakan bahwa 2 rakaat sebelum apa? 2 rakaat sebelum zuhur. Bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau ada misalnya yang sholatnya 2 rakaat sebelum zuhur, maka dia berpegang pada riwayat Abdullah bin Umar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa ternyata salat rawatib itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama derajatnya antara salat ba'da maghrib 2 rakaat dan 2 rakaat sebelum maghrib, itu tidak sama. Ada salat rakaat sebelum maghrib, salat sunnah sebelum maghrib ada hadisnya. Maka kita harus berpegang juga kepada hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis Nabi SAW, baina kulli adzanaini salah, kata Nabi. Di antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamah, itu ada salat. Ada salat. Salat apa? Qabliyah maghrib, qabliyah asar, kemudian qabliyah isya. Jadi ada salat qabliyah selain yang disebutkan ini. Cuman hadis ini menunjukkan bahwa salat sunnah itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa salat yang paling tinggi keutamaannya? Salat sunnah rawatib. Rawatib artinya salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Apa salat sunnah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adalah salat sunnah. Salat sunnah apa? Salat sunnah qabliyah, salat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Usalli sunnatal fajri atau usalli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Yang pakai usalli, yang tidak pakai usalli, udah Allahu akbar, berniat Allahu akbar. Tidak perlu diperbincangkan lagi mau usalli mau tidak, sama-sama salat sunnah. Itu salat sunnah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi bersama Bilal bin Rabah. Pernah Nabi melakukan perjalanan panjang bersama Bilal bin Rabah. Karena Rasulullah kecapean, termasuk Bilal bin Rabah, sehingga Rasulullah bersama Bilal bangun ketika sudah dawu syams, ketika sudah terbit matahari, ketika sudah matahari menyinari, bersinar sudah matahari, maka Rasulullah bangun. Sekitar jam berapa kira-kira itu? Jam 6:30 lah. 6:30 jam 7. Kurang lebih 6:30 atau jam 7. Sudah terbit matahari, Rasulullah bangun. Lalu Rasulullah tidak langsung sholat subuh, tidak. Rasulullah tidak langsung sholat subuh. Tetapi Rasulullah menyuruh Sayyidina Bilal bin Rabah azan. Lalu setelah azan Rasulullah salat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian baru beliau melaksanakan salat subuh. Ini menunjukkan bahwa salat subuh memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Maka Rasulullah bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar sebelum subuh itu lebih utama di sisi Allah daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan salat sunnah subuh, salat sunat fajar, maka dia sudah kehilangan dunia dan segala isinya. Oh, dia punya duit, banyak duitnya, tetap dia sudah kehilangan dunia dan segala isinya. Dia punya kebun seluas mata memandang, tetap dia
kehilangan dunia dan segala isinya. Karena 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada malam ini tujuannya apa? Tujuannya yang sudah terbiasa sholat qabliyah ba'diyah akan semakin kuat keistiqomahannya. Yang belum terbiasa sholat qabliyah ba'diyah, biasakan. Yang jarang-jarang sholat qabliyah, diaktifkan lagi sholat qabliyah ba'diyahnya. Karena kadang-kadang sebagian kita, insyaallah tak ada di sini, jauh di sana, nggak tahu siapa. Insyaallah di sini, insyaallah semua jamaah insyaallah istiqamah, sebagaimana nama masjidnya, Masjid Istiqamah. Insyaallah istiqamah qabliyah ba'diyah. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagian kaum muslimin tidak melaksanakan sholat qabliyah ba'diyah. Apa alasannya? Entah mungkin karena dia merasa, boleh jadi karena malas. Boleh jadi karena malas dia sholat. Makanya Nabi ajarkan kita doa supaya kita tidak malas. Nabi bagaimana ibadahnya? Tidak pernah terbit matahari kecuali Rasulullah istighfar 100 kali. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bangun salat tahajud. Tidak pernah. Sampai Aisyah, ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah? Bukankah surga telah dijamin bagimu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Rasulullah yang maha dahsyat sekali salat sunnahnya sampai bengkak kakinya. Ada jamaah yang bengkak kakinya? Ada. Kenapa? Mudah-mudahan salat sunnah. Jangan asam murad. Mudah-mudahan salat sunnah. Kalau ada malam ini yang bengkak kakinya, kita husnuzon sajalah. Yang bengkak kakinya malam ini disebabkan karena mereka sholat sunnah. Amin. Tapi malu Ustaz. Sudah kita husnuzon aja lah, nggak bayar kita husnuzon itu. Baik sangka kita terhadap saudara kita. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu berdoa. Apa doa Nabi? Nabi mengajarkan kita doa supaya tidak dijangkiti dengan rasa malas. Apa doa Rasulullah? Ajarkan ke kita. Allahumma, wahai Tuhanku, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal ajzi wal kasal, daripada rasa lemah dan malas. Ini Rasulullah berdoa, itu doa Nabi. Ya Allah, jauhkan aku daripada rasa malas dan lemah ya Allah. Aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Nabi Muhammad berdoa. Nabi Muhammad saja berdoa, apalagi saya dan kita semua. Maka sudah sangat wajib, kita wajibkan diri kita untuk kita berlindung kepada Allah daripada sifat malas. Karena rugi. Ada orang karena malas dia sholat sunnah. Ada orang dia malas sholat sunnah karena dia merasa umurnya masih panjang. Umur masih panjang. Nah, nantilah sholat sunnah, cukupkan dulu dengan sholat wajib saja. Padahal umur ini setiap hari satu hembusan nafas itu mengurangi jatah umur kita. Di alam rahim kita sudah ditentukan, kita sudah menulis, kita sudah punya kesanggupan. Jam berapa, hari apa, tahun keberapa kita akan meninggal dunia, kita sudah sanggup. Setiap hembusan nafas itu menghantarkan kita kepada kematian kita. Entah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Wallahu a'lam. Boleh jadi orang itu malas, boleh jadi orang itu tidak melaksanakan sholat sunnah karena pemahamannya yang kurang tepat. Apa pemahamannya? Karena dia mendefinisikan sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini pemahaman. Ini yang kadang-kadang mempengaruhi orang tidak melaksanakan sholat sunnah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa.
Nah, kadang-kadang ini yang paling banyak yang mempengaruhi sebagian kaum muslimin, karena memahami sunnah itu seperti itu tidak apa-apa, maka tidak apa-apa juga kita tidak sholat sunnah. Padahal sekali lagi, ketika kita luput sholat qabliyah subuh, sebanyak apapun harta anda, kata Nabi yang mengatakannya, anda punya emas 3 kilo, kita punya kebun sawit mungkin seluas mata memandang, kita punya saham Masya Allah tak terhitung sudah, kita punya rumah di mana-mana, rumahnya mewah, di mana-mana ada rumahnya, mobil tak terhitung sudah mobilnya. Tetapi ketika orang itu meninggalkan hari itu, dia tidak melaksanakan sholat qabliyah fajar, sholat sunnah sebelum subuh, dia sudah kehilangan dunia dan segala isinya, rugi. Maka saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Hadis riwayat Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dilihat dari semua amal perbuatan yang kita lakukan, pertama salat. Haji entar dulu, puasa entar dulu, zakat nanti dulu, sedekah nanti dulu. Jadi apa yang pertama kali? Salat. Bukan apa-apa, bukan haji. Berapa kali dia berhaji? Bukan itu yang dihisap. Nanti dulu, itu belakangan. Yang pertama kali itu yang Allah Subhanahu wa taala akan cek, itu salat kita. Bagaimana salat saya? Ini Ahmad Jamiluddin ini dulu bagaimana salatnya ketika dia hidup di dunia? Bagaimana salatnya bapak-bapak? Salat kita lah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. In saluhat, kalau salatnya baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aflaha wa anjaha, maka orang itu beruntung dan sukses. Sungguh beruntung dia kalau salatnya itu terjaga, salatnya baik. Faqad aflaha wa anjaha, orang itu sangat beruntung dan dia sukses. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, jika salatnya rusak, faqad khaba, maka orang itu rugi. Faqad khaba wa khasira, orang itu sangat rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyesal nanti orang itu. Tapi banyak dia puasa Senin Kamis, bahkan dia puasa Daud. Nanti dulu dia dihisap. Dia puasa Senin Kamis, sepanjang tahun puasa Senin Kamis, belakangan dia dihisap. Bahkan dia puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak. Selama 5 tahun, bahkan 10 tahun dia puasa Daud, nggak main-main. Nanti dulu itu diperiksa oleh Allah. Salat yang pertama, kalau salatnya baik, maka dia termasuk orang qad aflaha wa anjaha, dia termasuk orang yang beruntung dan sukses. Tapi kalau salatnya buruk, kalau salatnya tidak terjaga, kalau salatnya banyak kurangnya, banyak sekali kurang salatnya, kurang khusyuk lah. Ada yang salat 10 kali dia takbir. Kenapa 10 kali takbir? Was-was. Usalli fardal maghribi thalathatin ma'muman lillahi ta'ala. Ma'muman lillahi ta'ala. Allah lillahi ta'ala. Allah usalli sudah sampai waladhdallin, masih dia usalli Allah usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Imam sudah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar, langsung dia kaget, Allahu akbar. Tidak berniat dia. Astaghfirullahalazim. Itulah syaitan, waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan kurang khusyuk, tidak jelas dia salatnya, mungkin kurang khusyuk. Kalau dia rusak salatnya,
rusak semua amalnya. Tetapi ketika ditimbang ternyata ada orang yang salatnya tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna di sini bukan dia meninggalkan salat, tidak. Orang itu salat 5 waktu. Orang itu salat 5 waktu, tapi banyak kurang dalam salatnya. Mungkin kurang khusyuk. Kita kurang khusyuk. Begitu kita takbir Allahu Akbar, apa yang diingat? Astaghfirullahalazim. Lupa tadi, HP, lupa ngambil, ketinggalan di tempat wudu. Rusak enggak salatnya? Rusak enggak salatnya? Ya Allah, jagalah HP-ku ya Allah. Ya Allah, jagalah HP-ku ya Allah. Aku mohon ya Allah, aku serahkan HP-ku ya Allah demi Engkau ya Allah. Akhirnya dia ruku, lupa dia baca Al-Fatihah. Itulah kita, manusia. Wajar itu manusia. Semua orang bisa begitu, termasuk yang ngomong. Ya, tadi aja sempat tadi tertukar sedikit ayatnya. Seharusnya saya bilang innama tu'aduna lasadiqa wa innad dina lawaqi'. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ. Tertukar tadi. Yang seharusnya إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. Sempat tertukar, tapi sudah saya perbaiki. Saya bilang إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ. Salah. Maka saya ulangi, innama tu'aduna lasadiq. Baru setelahnya wa innad dina lawaqi' was samaa'i dzatil hubuk. Namanya manusia. Itu sudah kekurangan kita dalam sholat. Sudah jelas, itu contohnya tadi. Saya tadi seperti itu. Masya Allah. Maka saya katakan yang berbicara di depan ini bukan lebih baik daripada bapak-bapak. Tidak. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama ingin menjadi hamba Allah yang diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Itu saja. Kita ingin semuanya nanti seburuk apapun mungkin banyak kekurangan sholat kita, tetapi kita berharap kita diampuni kesalahan dan kekurangan dalam sholat kita. Maka kita belajar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau orang itu kurang sholatnya, kurang khusyuk, kurang tepat bacaannya, sudah kurang tepat bacaannya, sudah kurang khusyuk, dia baca apa? Baca Fatihah. Gimana baca Fatihahnya? Dia baca ihdinas siratal mustaqim. Ini sudah salah. Ihdinas si. Dia pakai huruf sin. Di dalam Quran dia pakai huruf shad. Sin dengan shad itu berbeda cara pengucapannya, makhrajnya kurang dalam sholat. Dia bisa bukan tidak bisa, tetapi mungkin sabqul lisan, lisan sudah terlanjur. Boleh jadi itu terjadi dalam sholat. Yang seharusnya dia baca ihdinas siratal mustaqim, dia baca ihdinas sirat, sin dia pakai. Apa maknanya? Ihdinas siratal mustaqim pakai shad, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetapi dia bilang sirat, si bukan si, tapi si. Ya Allah tunjukkanlah kami kepiting yang lurus ya Allah. Kepiting. Ya. Sabqul lisan, sudah terlanjur lidahnya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai kha, seharusnya ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu dia hams, sifat hurufnya dia berdesis. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca Ar-Rahman, Ar-Rakh. Apa maknanya? Dengan menyebut nama Allah. Kalau pakai Rahman, yang Maha Pengasih. Kalau dia pakai Kha, dengan menyebut nama Allah yang suka mengerami telur ayam. La ilaha illallah. Itu kita bisa saja terjadi. Nah, kekurangan-kekurangan itu bisa terjadi pada diri kita, termasuk saya. Maka ketika nanti di hari kiamat, hamba-hamba Allah yang banyak kekurangan, ketidaksempurnaan dalam sholatnya ini, ternyata dia termasuk orang yang rugi
faqad khaba wa khasira. Orang itu rugi, menyesal dia di hari kiamat. Tetapi tunggu dulu, kata Allah. Tunggu. Hal li 'abdi min tatawwu'in. Tunggu wahai malaikat, sebentar dulu. Coba, hal, apakah li 'abdi, hambaku ini, min tatawwu'in, apakah hambaku ini punya salat sunnah? Apakah hambaku itu punya salat sunnah? Fa inin taqasat min faridatihi syai'un. Kalau salat fardunya banyak kekurangannya, kalau salat fardu 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya banyak kekurangannya, maka fayukammilu man naqasat min faridatihi, maka disempurnakan kekurangan-kekurangan tadi di salat 5 waktu tadi. Karena ini nanti rusak semua yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Kalau salat ini rusak, rusak semuanya. Tetapi ternyata dia punya salat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya, tidak pernah dia tinggalkan. Ternyata dia punya salat 4 rakaat sebelum zuhur, mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Ternyata dia punya salat qabliyah asar yang menyebabkan Allah ampuni dosanya, yang menyebabkan Allah mencintainya, karena Allah mencintai orang yang melaksanakan qabliyah asar. Allah mengampuni dosa orang yang melaksanakan qabliyah asar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata ketika dia dicek salat 5 waktunya banyak yang kurang, Allah katakan kepada malaikat, hal li 'abdi min tatawwu'in, adakah hambaku itu punya salat sunnah? Oh, ternyata banyak salat sunnahnya. Masya Allah. Mana Pak Haji Saiful ini? Oh, ternyata Pak Saiful, Masya Allah, jaga salat sunnah. Masya Allah, sebelum subuh sudah hadir di masjid. Masya Allah, sudah qabliyah, sudah salat tahiyatul masjid. Ternyata bukan qabliyah badiahnya aja, tahiyatul masjid. Ternyata subhanallah, itulah yang menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Maka berbahagialah orang yang melaksanakan salat sunnah. Selamat dia, faqad aflaha wa anjaha. Maka orang itu aflaha, beruntung, wanjaha, sukses dia dengan sebab salatnya. Dia bahagia, selamat dari api neraka, disebabkan karena salat wajibnya dan salat sunnahnya. Yang bahaya, sudah banyak kekurangan, ya, sudah salat zuhurnya jam 2:30, sudah hampir asar, bahkan salat asar ketika hampir tenggelam matahari, diharamkan dia salat pada waktu itu. Ketika matahari setengah tenggelam masih ada waktu asar, tapi haram hukumnya dia salat. Kalau dia tidak salat semakin berdosa. Allahu Akbar. Ternyata banyak kekurangan salat 5 waktunya. Dicek, coba lihat salat sunnahnya, ternyata tidak ada salat sunnahnya. Faqad khaba wa khasira. Orang ini akan menyesal dan rugi dia. Karena salat itulah yang menjadi cahaya di dalam kubur, salat itulah yang menjadi cahaya di hari kiamat. Itulah cahaya dalam kegelapan, itulah cahaya yang menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka. Salat itu menjadi kesejukan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan salat sunnah kita jaga qabliyah ba'diyah, kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah, bahwa seorang hamba senantiasa dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala kalau dia mendekatkan dirinya dengan an-nawafil, dengan salat-salat sunnah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, bahagia hidupnya. Jangankan dicintai oleh Allah, seorang istri kalau dia dicintai oleh suaminya, jangankan kalung emas, rantai kapal pun akan kubelikan, katanya. Iya, yang namanya sudah dia dicintai, Masya Allah. Seorang anak kalau mendapatkan kasih sayang orang tuanya, maka semua akan diberikan. Seorang sahabat, 2 orang saling mencintai, maka dia akan berani, sanggup berkorban untuk sahabatnya.
Begitu pula ketika Allah mencintai hambanya disebabkan karena dia melaksanakan sholat sunnah. Yang namanya kita manusia, bisa saja kita tersesat. Kita tersesat, ini jalan yang lurus, kita jalan ternyata karena hawa nafsu, syahwat dan dunia, bisa saja kita terbuai, kita minggir, tetapi karena sholat sunnah kita jaga, insya Allah Allah akan terus bimbing kita ke jalan yang lurus. Itu barokah daripada sholat sunnah. Mungkin yang tadinya kondisi ini menjadi tidak baik, 2 hari 3 hari yang akan datang ada kondisi yang tidak mengenakannya, tetapi karena ada sholat sunnah yang dia jaga, maka Allah perbaiki kondisi tersebut menjadi baik, bahkan semakin baik. Barokah daripada salat sunnah. Maka saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini pembahasan sekali lagi ditujukan untuk saya pribadi dan kita semua untuk senantiasa menjaga salat qabliyah dan ba'diyah kita. Bagaimana kalau kita kelewatan? Ini panjang sekali, banyak sekali hadis-hadis tentang apa namanya qabliyah. Saya mau sampaikan hadis kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dari Ummu Habibah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Ummu Habibah? Sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 4 raka'atin qabla zuhri." Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia disentuh api neraka. Benarkah itu diharamkan? Kan dia banyak dosanya. Umpamanya ada orang bertanya demikian, yakinlah. Makna hadis ini kata ulama, annallaha ta'ala yuharrimu jami'ahu 'alan nar. Allah haramkan jami'ahu, semua badannya, dari ujung kuku sampai ujung rambut, depan, belakang, kiri, kanan, dia diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena wa fadlullahi ta'ala awsa'u wa rahmatuhu a'ammu. Karena rahmat Allah itu terlalu luas. Karena Allah mencintai orang yang melaksanakan qabliyah 4 rakaat zuhur, ba'diyah 4 rakaat zuhur. Yang belum ba'diyah, yang terbiasa 2 rakaat, kita belajar menambahnya menjadi 4 rakaat. Belajar, kita belajar. Kalau hari ini, bulan-bulan kemarin, kita sholat qabliyah zuhurnya 2 rakaat, maka kita belajar menjadi 4 rakaat. Kalau yang sudah terbiasa, alhamdulillah akan semakin istiqomah dia mendengarkan janji daripada Allah dan Rasulnya ini. Yang kadang-kadang 2, yang kadang-kadang 4, maka berusahalah untuk membiasakan 4 rakaat. Biasakan 4 rakaat. Biasakan. Kita belajar sama-sama untuk itu. Jangan sampai kita menyesal. Saya punya kawan, naudzubillah min dzalik, dia kena stroke. Kawan saya, dia kena stroke. Ketika dia sehat, karena waktu dia stroke, saya yang menengok dia, bahkan saya menunggu beliau di rumah sakit. Apa kata beliau ketika dia sehat? Waktu saya jenguk, meleleh air matanya, nggak bisa ngomong, hanya berbaring saja di ranjang rumah sakit, menangis meleleh air matanya. Tak berapa lama kemudian beliau sehat. Beliau cerita kepada saya. Apa ceritanya? Ya Allah Ustaz, ketika aku sakit, waktu stroke kemarin, alhamdulillah sekarang sehat. Dia datang ke rumah, dia cerita, yang kelihatan itu ya Ustaz, katanya, kenapa aku tidak sholat sunnah? Kelihatan betul dosa-dosa aku itu tampak, kelihatan betul azab kubur itu. Lalu timbul penyesalan, kenapa aku tidak sholat sunnah, padahal aku sehat walafiat. Kenapa aku tidak sholat sunnah?
Alhamdulillah. Yang sudah terbiasa bangun malam, alhamdulillah. Tapi jangan bangun aja. Bangun ngapain? Kencing dia. Habis kencing tidur lagi dia. Bangunlah sholat, walaupun 2 rakaat. Kalau tidak bisa 2 rakaat, minimal satu rakaat. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kita diperintahkan oleh Allah bangun malam. Tidak bisa sedikit, setengah dari yang sedikit. Kita tidak bisa 2 rakaat, tidak bisa 11 rakaat, tidak bisa juga 8 rakaat, tidak bisa juga 6 rakaat, tidak bisa juga 4 rakaat, tidak bisa juga 2 rakaat. Tidak apa-apa, setengah dari yang sedikit. Minimal 1 rakaat salat witir. Ij'alu akhir salatikum billaili witran. Jadikan penutup salat malammu dengan salat witir. Minimal salat witir 1 rakaat. 1 rakaat tidak mampu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi yang akan kita bawa? Apa lagi? Mati itu pasti. Hanya kita nunggu giliran saja hidup ini. Saya pasti mati. Besok boleh jadi, bapak-bapak juga boleh jadi meninggal. Jangan-jangan yang paling ujung sebelah kanan yang duluan. Mohon maaf, ini contoh saja. Jangan-jangan juga yang mencontohkan yang duluan mati. Boleh jadi. Tapi nantilah dulu. Ini pembahasan belum selesai. Masih banyak hadis yang belum kita baca ini. Maka saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kata kawan saya, menyesal sekali kenapa saya tidak salat sunnah katanya. Maka alhamdulillah dengan izin Allah dia berubah. Masya Allah, dia berubah, luar biasa perubahannya. Setelah dia sembuh dari struknya, luar biasa perubahannya. Menjadi semakin ibadahnya semakin semangat beribadah. Tak berapa lama kemudian setelah beliau beribadah hampir kurang lebih 1 tahun beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah menegur kita. Allah menegur kita melalui sakit. Sudah dibangunin sama Allah, tiap malam dibangunin, tapi cuman bangun kencing aja. Males betul rasanya dia sholat. Kenapa tahu? Pernah mengalami. Pernah, kita sama-sama jadi manusia. Pernah mengalami, malas betul rasanya. Sudah lampu mati, hujan lebat lagi. Masya Allah, dinginnya luar biasa. Ya Allah, rasanya malas betul. Pernah saya mengalami yang demikian. Kadang-kadang ya Allah, rasanya berdosa sekali kalau tidak sholat ini. Ngantuk betul rasanya. Ya udahlah, kadang-kadang saya ganti dengan doa, ya Allah, Rabbi ghfirli. Seandainya saya nanti tidak bangun, minimalah saya sudah berdoa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidur, ternyata kelolosan juga. Ya itulah namanya manusia. Nabi SAW pun pernah kelolosan. Kalau begitu boleh dong kita kelolosan. Nabi itu kelolosannya cuma sekali seumur hidup. Kalau tiap hari, itu bukan kelolosan. Memang budayanya sudah seperti itu. Memang dia terbiasa sholat subuh, sekalian dia sholat duha. Ini sholat apa ini? Saya sholat duha. Kenapa kau kunut? Ini kau tak sholat subuh ternyata dia. Baguslah kalau yang tidak kunut sholat subuhnya, tidak kentara dia. Tidak kentara dia sholat subuh, karena dia tidak terbiasa tidak kunut. Jadi orang menduga dia sholat duha. Keren kelihatannya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kaum muslimin rahimakumullah. Tafadhal. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan. Bagaimana, apakah ada solat qobliyah dan ba'diyah pada hari Jumat? Jawabannya ada. Hadisnya sahih. Sahabat datang, Nabi SAW